Kabupaten Banggai, Bapak Safrudin Hinelo SSTP MSI. Yang kami hormati Kapolsek Luwuk atau yang mewakili, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Izinkan kami melaporkan secara singkat kegiatan belajar bersama di Museum Daerah Kabupaten Banggai tahun anggaran 2022 sebagaimana berikut. Dasar penyelenggaraan RPJM Kabupaten Banggai tahun 2021-2026, DPA nomor 20 penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya tahun 2022. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Kota, yang saya hormati. Kenapa sih ke museum? Apa sih yang dipelajarakan? Terus untuk apa kita belajar sejarah? Untuk apa? Nah, jadi sesuai dengan tema museum sebagai sarana pendidikan dan wisata budaya ya. Jadi pada kesempatan ini khusus yang kita semua ini, terutama adik-adik, bahwa jangan sampai, kenapa kita ke museum? Ini kenapa wajib ke museum? Karena di bangku sekolah anak-anak hanya mendapatkan cerita lewat buku berwarna, ya anak-anak ya. Tapi tidak pernah disajikan yang mana sebenarnya, ya, ya enggak. Jangan sampai nanti dikatakan becak. Ada yang pernah lihat becak enggak? Ya, ada yang pernah naik becak enggak? Becak merupakan alat transportasi. Jangan sampai kemudian begitu dalam acara bergambar diketahui, tapi pada keadaan sebenarnya tidak diketahui, ya. Dan kenapa ada kakak-kakak yang ada di sini? Mohon berdiri, adik. Mohon maaf ya, Bapak Ibu yang ada, yang sudah agak-agak umur ya. Kenapa ada mereka di sini? Ya. Memperkenalkan baju adatnya, sekaligus memberitahukan bahwa kalau Bapak Ibu guru yang saya hormati, ya, adik-adik, halo, how are you? How are you today? Okay. Can you speak English? Yes, I can, but a little. Jadi, Bapak Ibu guru yang saya hormati, inilah cerminan bahwa anak-anak ini lebih mengetahui daerah lain dibanding daerah kita sendiri. Ini yang menjadi masalah. Akan bangga mereka ketika mereka mengetahui daerah lain dibanding daerah kita sendiri. Adik-adik, dalam sebuah proses pembelajaran seharusnya dan selayaknya adalah ketika adik-adik mengetahui bagaimana daerah kita. Apa sih daerah kita ini? Apa sih yang dibanggakan di Kintong? Apa sih yang dibanggakan di Pagimana? Oh, di Pagimana ada lapangan 12 Februari. Apa sih lapangan 12 Februari itu? Oh, itu merupakan hari patriotik. Kenapa sih dikatakan hari patriotik? Ini yang penting, ibu-ibu. Kenapa? Karena kenapa ditarik pembelajarannya ke museum? Agar untuk lebih menekankan kepada generasi kita bahwa kita mempunyai sejarah. Fakta nyatanya ada di sini.
jangan sampai adik-adik ini yang ada adalah kita disuruh belajar pertanian kepada orang yang tidak memiliki lahan pertanian. Ya, kita disuruh belajar perikanan sama orang yang tidak punya laut, yang jauh di daerah pegunungan. Ini kira-kira sehingga anak-anak ini lebih mengetahui apa sejarah yang berlaku di daerah sini. Ya adik-adik, oke? Tahu K-pop apa? K-pop? Tahu? Dari mana itu? Korea. Siapa-siapa? Siapa? Siapa-siapa personilnya? Coba satu orang angkat tangan. Siapa-siapa personilnya? Terus ada BTS ya? Siapa-siapa? Bahwa proses pembelajaran hari ini adalah dengan memberikan pengetahuan yang dalam kerangka berpikir. Ya, berpikir dalam artian bahwa tadi umur seperti ini kebanyakan kepada umur mengidolakan siapa. Jangan sampai mereka salah idolanya. Ya. Ada yang tahu Sultan Hasanuddin. Ada yang tahu Tumondok Banggai. Oke, anak-anak, terima kasih pembelajaran kita hari ini. Kita belajar tadi ya. Inilah pembuktian bahwa belajar di museum itu membuat kita mengetahui hal-hal yang nyata. Sambil yang di museum juga mohon kiranya jangan sampai barang itu gong misalkan. Oh ini gong untuk apa? Untuk buka acara, untuk pentas seni. Kalau dia berbunyi memberikan keindahan dalam sebuah konsep musik. Jangan cuma itu ya. Terus kenapa museumnya seperti ini ya, yang di museum? Terus kenapa jendelanya seperti ini ya? Kenapa atap foto bersama mungkin Pak? Foto bersama di tengah Pak. Salah satunya silat tradisional. Saya juga mungkin di luar Kecamatan Nambo pasti ada juga, karena secara umum silat itu merupakan bela diri yang kita kenal berasal dari Indonesia. Nah, salah satunya dari Kecamatan Nambo itu sendiri mengenal dengan yang namanya Langkatano. Langkatano merupakan seni bela diri asli Indonesia. Langkatano adalah salah satu silat tradisional yang berkembang di Kabupaten Banggai, khususnya di Kecamatan
Nambo. Jadi ingat Kabupaten Banggai, ingat Nambo, berarti ingat Langkatano. Terima kasih. Tepuk tangan untuk adik-adik sekalian. Jadi memang kalau kita bicara Langkatano, hampir keseluruhan atau 50% lah anak-anak seusia teman-teman itu sama-sama bergabung di Sanggar Seni Mapakat Nambo atau yang kita kenal dengan Sansei Kano. Itu kader-kader yang ada di Sanggar Seni Mapakat Nambo itu semua antusias, semua sangat riang gembira untuk mempelajari yang namanya Langkatano. Jadi di Sansei Kano itu tidak hanya kita mengajar lingkup kecamatan Nambo, tetapi kita juga membuka ruang sampai dengan di luar kecamatan Nambo. Jadi bagi adik-adik yang ingin mengetahui, ingin belajar lebih, memperdalam apa sih Langkatano, kami di Sanggar Seni Mapakat Nambo membuka ruang untuk adik-adik. Tano apa? Tanah. Oke, 100. Jadi secara umum kalau kita di Kecamatan Nambo bahwa memang Langkatano itu dalam bahasa Saluan yang berarti langkah, berarti pijakan, berpijak, langkah, dan Tano itu sendiri dalam bahasa Saluan kalau di bahasa Indonesia kan di Kecamatan Nambo menjadi tontonan. Jadi misalnya sombak basunat, sebelum basunat so ada hiburan-hiburan. Nah di situ ada pertunjukan yang namanya Langkatano. Pada saat pernikahan misalnya, nah pada saat pernikahan yang sampai saat ini masih jarang kalau di Kecamatan Nambo itu di Malom Monsobakon, mau apa istilahnya, mempesok. Nah itu sorenya itu tetap ada kegiatan tradisional yaitu Langkatano sebagai hiburan. Nah alhamdulillah dengan lestarinya berkembangnya Langkatano sampai dengan saat ini secara turun-temurun di Kecamatan Nambo, khususnya anak-anak teman-teman yang seusia teman-teman itu sudah mengurangi untuk bermain gadget. Jadi sudah punya kesibukan. Bahwasanya dengan mengenali, mempelajari silat tradisional Langkatano ini salah satu bentuk kecintaan kita terhadap adat dan budaya yang ada di Kabupaten Banggai. Jadi sudah tidak monoton karena memang anak-anak zaman now identik dengan gadget ya, dengan HP. Setiap ada waktu luang. Nah, tepuk tangan dulu. Ini baru bisa dipertontonkan juga sama teman-teman di sini. Oke, jadi langkah Saangu ini adalah langkah Saangu atau langkah jurus satu dari Langkatano. Begitu mudahnya bisa mungkin diperagakan oleh teman-teman di rumah. Nah kalau kemudian teman-teman ingin melihat juga melalui yang ada di Kabupaten Banggai seperti itu, jadi bisa gampang ya, gampang sekali. Terus sekali lagi, atau ada yang cewek yang mau tes Mama. Kela. Nah, ini adalah tanda bahwasanya memang Langkatano itu tidak hanya diperuntuk silat ini untuk pria, tetapi wanita juga bisa memainkannya. Siapa saja bisa memainkannya. Tidak harus punya ketentuan khusus, harus dia pria, harus yang anak-anak kita semua tentu ada filosofinya kan, apa arti dari setiap gerakan itu. Kemudian yang kedua, saya dengarkan ada pembimbingan di 3 SMP ya, 3 kecamatan, Nambo, Tintong, dan Latui. Nah, gimana ya?
selama ini terus terang saya sebagai salah satu pendidik di Kabupaten Banggai merasa ada kecemburuan sedikit. Kecemburuan sedikit. Ya, kenapa? Karena di daerah sana itu mungkin yang dekat dengan LNG, ya, mungkin difasilitasi oleh LNG atau bagaimana? Benar sekali. Ya. Itu saya merasa bahwa kok cuma mereka. Kenapa enggak masuk ke kota? Kenapa SMP 3, kenapa SMP 2, SMP 1 dan lainnya itu tidak seperti itu, tidak difasilitasi. Jadi mungkin itu apakah pihak dari Sanggar siapa tadi? Seni Mapakat. Ya, Seni Mapakat itu untuk masuk di sekolah-sekolah itu, apakah itu difasilitasi ONG atau dibayarkan? Kalau misalnya kita disekolahkan ada namanya dana bos. Apakah sekolah-sekolah itu diminta dan diprogramkan di RKS atau memang LNG yang fasilitasi untuk masuk ke sekolah-sekolah tingkat kecamatan? Terima kasih. Luar biasa, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Ibu. Iya. Jadi saya jawab dari yang filosofi dulu tadi ya. Jadi di dalam Langkatano itu memang ada filosofi dan memang harus kita jelaskan. Nah, kenapa harus buka P? Ini filosofinya adalah mempointah atau meminta, membuka. Nah itu. Oke, terima kasih. Jadi filosofi dari setiap gerakan itu ketika kita membuka penghormatan itu mempointah, berarti kita sudah meminta. Ada dalam istilah tadi memposok, mencabul. Nah itu istilahnya dalam Langkatano. Itu filosofinya. Kenapa kita harus gerakan seperti itu? Kita mempedas sekaligus mempedas atau menangkis. Mempedas sekaligus memposok dan memposok ponsepa itu tadi. Jadi filosofi dari jurusan itu seperti itu. Penjelasannya kenapa gerakannya seperti itu, karena memang prinsip dasar dari Langkatano itu selain penghormatan adalah mempointah, meminta, mempedas, menjabul, mensepak. Ada satu yang paling ngeri, mentumpakon. Berarti iya, sama belajar, mengenal, dan untuk kita lebih mengetahui tentang pengetahuan tradisional. Salah satu objek pemajuan kebudayaan yakni pengetahuan tradisional, yakni diantaranya kuliner daerah. Ada yang tahu kuliner daerah kita di Kabupaten Banggai apa? Selain karas-karas? Oke, onyok, jepa, banyak ya. Sebenarnya daerah kita ini kaya dengan pengetahuan tradisional. Baiklah, untuk ini materi ini hanya Ibu Hilmiada, berasal dari Kecamatan Nambo, sebagai pengrajin dalam bidang pengetahuan tradisional, yaitu pembuatan kue karas-karas yang sudah bertempat ya kurang lebih berapa puluh tahun ya. Dan ilmu ini sudah diwariskan secara turun-temurun oleh orang-orang tua kita terdahulu. Baik, kami akan memperkenalkan dulu bahan-bahan diantaranya seperti bahan baku lainnya, yakni loyang, alat-alat loyang, kemudian alat yang kami spesifiknya ini tandang. Ini adik-adik sudah lihat? Tadi sudah masuk ke museum kan? Di belakang itu di ruang 4 itu, ruang 5 itu ada alat ini. Ini namanya tandang. Untuk khusus membuat kue karas-karas, terbuat dari tempurung yang diberikan dilubangi untuk tempat adonan nanti untuk pembuatan kue karas-karas. Ini kalau dalam objek pemajuan kebudayaan ini termasuk dalam teknologi tradisional karena dia alat. Adapun untuk proses
proses pembuatan kue itu masuk pada pengetahuan tradisional. Kemudian ada juga sipit, ini terbuat dari bambu. Sipit terbuat dari bambu. Oh iya, ini juga bahan dari bambu untuk menahan, untuk mengangkatnya sebentar teman. Ini juga berfungsi kita ini. Kalau tidak pakai ini tidak jadi bebek kue ini. Kemudian bahan-bahannya ada tepung beras, ada tepung beras ya, tepung beras adik-adik, tepung beras oseng. Kalau dulu itu tepung beras yang memang dari beras itu dari pakai anu. Kemudian gula pasir ya, air dan minyak. Oke, kita langsung saja ya, langsung saja prakteknya. Jadi untuk membuat adonan ini terdiri dari tepung beras. Di sini kita menggunakan tepung beras 2 kilo, 2 bungkus. Oh, 1. Aduh, tidak sampai bikin kue. Oke, 1 kilo tepung beras, 2 bungkus. Gula setengah liter. Ini bahannya gampang, mudah didapat. Bisa praktis, nggak pulang sampai di rumah sama tak sore. Tidak sedikit. Secukupnya, karena ini kalau orang tua dulu pakai piring, boleh pakai takaran, pakai piring misalnya pakai perasaan. Diaduk secara merata. Kemudian dituangkan air sedikit demi sedikit. Jadi ini di ojo-ojo, di uleni, kalau bahasa Indonesia di uleni, tapi kemudian di ojo-ojo sampai kalis. Sampai kalis yang sekitar 1 jam, tapi kamu tidak tunggu sampai 1 jam. Tenang, soalnya yang ada dengan sejam. Hanya supaya adik-adik bisa melihat secara langsung bagaimana proses pembuatan kue nastar ini. Di uleni, di bosok, di ojo pakai tangan. Jadi ya sambil ojo-ojo ya bisa kira-kira, tapi jangan berani. Kalau orang tua punya rumah, kadang-kadang mereka punya doa-doa khusus supaya itu masakan lebih terasa lebih enak dan orang jadi penasaran. Jadi pengen rasanya tambah lagi. Sambil diaduk-aduk, dituangkan air sedikit demi sedikit, diaduk lagi, dituangkan air lagi sedikit-sedikit sampai kekentalannya itu sempurna. Sedikit-sedikit, airnya dituangkan sedikit demi sedikit.
ini hanya untuk pencampuran awal, tetapi ada bahan untuk segar. Karena kalau menunggu waktu proses pembuatannya ini memang agak lama. Kita gunakan adonan yang sudah disiapkan, yang sudah didiamkan selama. Kekentalannya seperti itu dicampur dengan, tadi kan dicampur banyak, sedikit dicampur dengan air dituang sedikit demi sedikit, ojo tuang sedikit demi sedikit, air pula. Oh nanti di SSN enak. Diaduk lagi sampai merata. Enak. Baru digoreng. Iya lah. Kekentalannya seperti itu ya. kental banget. Jadi adik-adik bisa lihat. Ini gula. Nanti bisa langsung praktek. Jadi di rumah bisa. Oh, kagak dia ini barang ada DP gula ya. Macam slime deh. Sambil mengaduk-aduk. Mungkin ini cara bikin slime juga. Selain dia cepat dia tidak tahan lama. Jadi kita nyalakan kompor, ratakan dulu apinya. Kalau zaman dulu itu orang tua kita itu masih menggunakan tungku. Cuma karena dengan perjalanan zaman, perubahan zaman ya, kita sekarang sudah menggunakan kompor. Sudah bisa saja cari tungku. Langsung dibuatkan model. Agak malu ya. Iya. Langsung lipat. Langsung lipat. Ini kan proses belajar. Namanya juga baru pemula. Pintar bagulung. Kan baru pemula. Pintar bagulung. Ayo siapa lagi mau coba? Siswa perwakilan sekali lagi putar. Langsung kamu. Ya. Siap untuk digulung. Langsung dilipat. Ambil. Nah, ujungnya lipat bikin segitiga. Oke, itu dia. Cepet. Namanya juga pemula kan belajar. Kita harus belajar berawal dari belajar. Kalau lama-lama kita belajar terus, kita langsung jatuh. Jadi apa ini? Yang penting jadi. Sudah. Jadi kamera. sepatulah. Dia bulat ya bagus. Terima kasih Ibu narasumber, Ibu pemateri.
Ibu Hilmiada yang dari Nampo. Terima kasih juga buat Bapak Ibu guru yang masih tetap bersabar. Mohon maaf atas segala kehilafan. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat kita praktekkan, dapat kita kembangkan sehingga menambah hasanah pengetahuan kita, terutama dalam bidang kebudayaan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu penyerahan tas museum. Jadi sesat-sesat. Ya, tahan ya Bu. Ya, tahan. Gimana? Ya, tahan. Tahan. Ya, mau balik ke sekolah Dora. Kembalikan ke sekolah. SMP 3, SMP. Ya, tahan. Oh, SMP 4 dulu. Tidak mana kita selalu. Ya, tahan. Oke, tahan. tôi mô kona alam namo nondokan tôi mô kona alam namo nondokan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam budaya. Hari ini kita berjumpa, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, kita diringankan langkah sehingga berkumpul di tempat serangkaian dengan kegiatan belajar bersama di museum. Hari ini merupakan hari kedua, pesertanya adalah siswa-siswi sekolah dasar. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar. Kita akan belajar tentang salah satu objek pemajuan kebudayaan, yakni tradisi lisan. Sesuai yang diamankan dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017, yakni tradisi lisan. Dalam objek pemajuan kebudayaan itu, sebagaimana kita ketahui, ada beberapa bagian di dalamnya, yakni tradisi, manuskrip, adat istiadat, ritus,
pengetahuan tradisional. Kemarin kita sudah belajar salah satu pengetahuan tradisional yakni kuliner, kemudian teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional, termasuk juga dengan cagar budaya. Tetapi karena cagar budaya sudah ada undang-undang yang mengatur sendiri, sehingga tidak terlalu spesifik lagi. Baik, hari ini kita akan belajar tentang tradisi lisan bahasa daerah, khususnya tradisi lisan dari suku Saluan, dengan Bapak Suparman Tampo yang SPD selaku narasumber pada hari ini. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMPN 2 Kintong yang terletak di Desa Padungyo. Beliau juga merupakan pimpinan Sanggar Budaya Banggai Desa Padungyo dan merupakan masih aktif sebagai dosen di Universitas Tompo Tikalo. Karya-karya beliau berupa tradisi lisan ini yang beliau angkat itu sudah sampai ke tingkat nasional, dan saat ini salah satu karya beliau yang sementara dibuatkan film animasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu adalah Burung Gesik. Dongeng dari judulnya atau gambaran singkatnya apa? Ya, oke. Putri tidur. Putri tidur, oke. Apa lagi? Iya, kancil dan buaya. Saat kancil ini menyeberangi sungai ya. Oke, ada lagi yang sudah pernah dengar namanya? Oke, ini lagi. Bawang merah bawang putih. Iya, bawang merah dan bawang putih. Sebelah sini lagi ada? Wah, yang jawab ya. Oke. Putri Cinderella. Putri Cinderella. Iya, oke. Bukan Putri Saluan atau Putri Banggai ya. Oke. Ya. Oke, jadi adik-adik di sini nggak ada pernah dengar dongeng? Oke. Apa namanya deh? Pernah dengar apa? Paling pulang. Apa? Kancil dan buaya. Oke, rupanya adik-adik kita sudah mengenal dongeng. Nah, dongeng itu mungkin adik-adik baca atau dengar ya. Tapi pada mulanya dongeng-dongeng yang adik-adik baca, yang adik-adik lihat di televisi, mulanya berawal dari tradisi lisan, bercerita. Ya, mulanya dari bercerita atau biasa kalau istilahnya apa? Tradisi lisan. Kalau kita di Kabupaten Banggai apa namanya kira-kira tradisi lisan? Oke, jangan dulu itu ya, tapi tradisi lisan berarti kita bercerita ya, sesuatu yang diucapkan ya, sesuatu yang diucapkan dengan mulut. Oke, tradisi lisan itu sebelum ditulis, ini biasanya kalau ditulis berarti dibukukan ya, atau dipelinkan seperti buku ini ya. Buku ini pernah isinya dongeng Saluan semua, tapi nanti kita bahas sebentar. Oke, jadi tradisi lisan itu termasuk satu dongeng. Selain dongeng apa lagi? Ya, jadi adik-adik tradisi lisan satu dongeng. Ya, kalau dalam bahasa Saluan mengunduh. Ya, mendongeng mengunduh. Lalu dongeng dalam bahasa Saluan undu-unduon. Ya, kamu siapa? Nah, oke. Jadi mendongeng dalam bahasa Saluan atau tradisi lisannya mengunduh. Dongeng, Pak. Dongengnya itu undu-unduon. Nah, itu baru satu ya. Jadi di Kabupaten Banggai ya ada juga tradisi lisan, ada juga dongeng. Bukan hanya dari Jawa, bawang merah, bawang putih, bukan hanya dari Sumatera, ada Simalingkunda. Tunda. Di Kabupaten Banggai juga, di Saluan juga ada. Banyak kalau kita di Kabupaten Banggai. Apa-apa saja. Ya, kalau di Kabupaten Banggai kira-kira cerita dongengnya apa-apa saja. Pernah dengar adik-adik?
Oke, ada di buku ini, ya, di buku yang saya buat. Nah, kebetulan alhamdulillah Balai Bahasa sudah menerbitkan 4 cerita rakyat Banggai, ya, dari Balai Bahasa. Oke, apa lagi? Dari jalan Putri Paku Bajo, ya, oke. Oke, 1. Ada lagi? Putri Walanta, legendanya dalam cerita tari, ya, sendera tari. Ada lagi? Ada yang sudah catat ini? Oke. Ada lagi yang di sini? Boleh opene hotel dunia. Kalau anu bahak tutup, kalau gagau bak kopian. Artinya, kalau ada kelapa kering, jangan dipanjat kelapa orang. Kalau suatu tidak benar, berbuat dusta, jangan disebar. Itu salah satu contoh pantun saluran. Oke, ada lagi? Ini ada 2 pantunkan. Masih pantun nasihat, ya. Oke, contohnya, Osio itu on 10 misina. Tiana nutina kono sansara pihilolo. O inau na aitu tina. Artinya apa? 9 bulan 10 hari ibu mengandung anak tersayang. Siang malam berhati-hati, kasih ibu jangan melayang. Ini salah satu contoh dari pantun nasihat. Nah, adik-adik kalau ditanya oleh teman-teman dari daerah lain, kamu di Luwuk ada pantun? Ada. Ya, apa namanya? Ande. Kalau adik-adik ditanya dari apa? Ada biasanya kan ada teman-temannya dari luar daerah, ya. Datang ke berkunjung di daerah kita, di Luwuk ada dongeng, ada. Apa namanya? Di Pak Sense. Ya, di Umbolo ada di bagian mana bunta itu masih ada, Pak, ya? Ya, di Doda bagian atas. Karena saya lihat waktu itu. Nah, tapi ternyata perkembangan selanjutnya, Kesik ini salah satu cerita yang ada dalam buku ini itu akan dianimasikan. Dibuat film kartunnya oleh Balai Bahasa Kementerian dan Pendidikan di Jakarta. Dia sudah dihubungi. Mungkin habis ini sebentar sore saya akan ke hutan-hutan yang ada di Nambo, atau juga mungkin besok akan berkunjung ke Bunta, ke Nuhon untuk merekam pohon-pohon dan batang-batangnya, batang-batang pohon dan jalan setapak yang ada di hutan kita. Itu nanti dikirim sebagai gambaran sutradaranya untuk menyusun ceritanya. Jadi alhamdulillah Kabupaten Banggai sudah ada punya film animasi, ya, yang bisa kita saksikan nanti. Insya Allah dibagikan filenya kemarin dan kita putar sama-sama, ya. Oke, itu. Jadi kalau Kesik, bagaimana ceritanya, Pak? Kesik itu ada 2 orang pemuda, ya, 2 orang pemuda, sebut saja Tatu Ise, Kai, Tatu Daka. Nah, mereka berdua ini pada mulanya sebagai tukang panjat pohon kelapa, tukang panjat kelapa, ya, tukang panjat kelapa, dan biasanya mereka juga pergi melaut. Nah, pada suatu hari kedua pemuda ini, si Tatu Daka, si Tatu Ise ini berencana pergi menjerat burung di hutan. Nah, di sini persoalannya. Setelah persediaan mereka lengkap, berangkatlah si 2 pemuda ini, Tatu Daka, Tatu Ise ini ke hutan yang ada di Kabupaten Banggai. Nah, sampai di suatu tempat, mereka mendapatkan tempat atau titik untuk menjerat burung. Nah, kata si Tatu Ise, saya hanya taruh saja di tanah ini, dia punya penjerat. Kalau bahasa Salon apa namanya? So'o, ya. Jadi adik-adik ingat itu, ya. Bahasa Saluan kalau penjerat
Dedeso boleh atau soo ya, soo itu ada. Nah, sampai di satu tempat itu si Tatu Daka, Tatu Ise mulai memasang perangkapnya. Nah, setelah memasang perangkapnya mereka bersembunyi ya agar burung datang. Tidak berapa lama perangkap dari kedua pemuda tadi itu sudah menjerat 2 burung. Si Tatu Ise dapat burung warna kuning indah, sedangkan si Tatu Daka, Tatu Bosa ini dapat burung warna hitam kesik. Karena tidak puas, si Tatu Bosa ini yang hanya mendapat burung warna hitam, melihat ini temannya kan dapat burung warna-warni yang bagus, ya warna kuning, dia hitam. Saya tidak setuju. Aku minsulek mau hatain. Aku Tatu Ise tandain aku ayah. Pulanglah si Tatu Daka ke rumahnya. Tiba-tiba dia ketemu ibunya, dia tanya kepada ibunya, ibu mana kunyit? Kata ibunya ada di dapur. Dia bawa. Tanya oleh ibunya, bawa apanya nanti nak kunyit? Bawa apa nanti nak kini? Kalau bahasa Saluan kunyit kini ya. Bawa apa nanti nak kini? Mak, kalau aku bawa. Sudah dibawalah kunyit tadi, kini tadi. Habis dia tunggu, dia kasih air sedikit, dia taruh di daun pisang, dia bawa ke hutan tadi. Sampai di tempat mereka, simpan kini, dia ambil burungnya yang warna hitam tadi. Akhirnya bulu-bulunya itu dianit, dicabut-cabut, ya, dicabut semua bulu-bulunya. Setelah bulu-bulunya dicabut, diambillah kini tadi atau kunyit, dilumurilah burung tadi dengan kunyit sehingga berwarna kuning. Karena bulu-bulunya sudah tidak ada, burung kesik tadi tidak bisa terbang lagi. Tertawalah kedua pemuda tadi. Karena mereka tertawa terbahak-bahak lupa diri menertawai si burung, akhirnya murkalah Allah, muli, mulai keluar air dari akar-akar pohon, akhirnya jadi danau dan sungai. Ini walaupun hanya sekitar 2-3 menit, nanti ada hadiah dari UKB. Iya, oke. Mau pantun? Nah, biar tidak pakai bahasa Saluan, yang penting pantunnya dulu. Sini, maju di depan. Dengan Pak. Muncul senja di langit merah, terlihat gelap di sisi utara. Rajin kerjakan tugas sekolah, semangat pasti membara. Wah, luar biasa. Ulang ya. Kita ulang. Ketika si Akbar tadi ya membacakan bait pertama, langsung teman-teman cakap. Oke? Siap? Ulang satu kali lagi ya. Oke. Muncul senja di langit merah, terlihat gelap di sisi utara. Rajin kerjakan tugas sekolah, semangat pasti membara. Iya, terima kasih aja ya. Nanti tunggu. Oh iya, ada maknanya, ada maknanya. Aduh, sini. Iya, dibacakan maknanya dulu ya. Oke, mana maknanya? Oke. Oh, ada di temannya ya. Satu catat pantun, satu catat makna. Oh iya, mereka berbagi tugas. Oke, maknanya apa? Makna pantun, tugas pelajar yang paling utama. Oke. Jadi bagi siswa menurut adik ini tugas belajar adalah hal yang utama. Oke, terima kasih adik ya. Oke, dari SD 2 bagaimana? Ada. Hari ini saya akan membacakan pantun. Dari mana datangnya cinta? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Ini anak-anak sekarang ini sudah canggih. Makanya kita saling mengasihi satu sama lain. Iya, luar biasa ya. Mulai ada. Ini ada yang. Iya, mari di sini. Oke, perkenalkan nama, sekolah dan kelasnya ya.
Nama saya Kumisha. Saya kelas 2 dari SD Pembina. Jalan-jalan ke kota Bandung, jangan lupa mengisi saku. Kalau kamu sedang bingung, jangan lupa membaca buku. Membaca adalah gerbang ilmu. Maknanya tadi adalah membaca adalah gerbang ilmu pengetahuan. Oke. Ada tantangan lagi. Siapa paling tidak membacakan pantun dalam bahasa Saluan atau bahasa Balantar? Ya. Ada. Oh, ini langsung siap. Oke. Sini deh. Oke. Perkenalkan diri dulu ya. Oke. Hai semuanya, nama saya Syifa Almira dari SDN 1 Luwu. Saya kali ini akan membacakan pantun. Ko lajang-lajang ka utus, pohani mau patas, kalau komiu mau ka umur pandai, makeke balaja PE. Artinya jalan-jalan bersama saudara sampai larut malam. Kalau kalian suka pandai, maka harus rajin belajar. Makanya kita harus rajin belajar supaya pandai. Mantap. Ya alhamdulillah, berarti ini yang kita harus mulai budayakan ya. Anak-anak kita sedini mungkin harus menguasai bahasa daerah kita ya. Oke. Kalau Pak Dul sendiri lahir di Luwu, besar di Luwu, SD-nya di Luwu, SD Pembina, SMP 1, SMA 1, itu sama sekali tidak tahu bahasa Saluan. Tahu bahasa Saluan justru di tanah rantau saat kuliah. Itu herannya, mama papa memang Saluan, Nambo pada ini di kecamatan Nambo. Memang tinggal di Luwu, mulai dari kecil sampai besar, tidak tahu bahasa Saluan. Karena bekerja dengan teman-teman ini, yang adik-adik ini, karena orang di kota. Tapi justru bahasa Saluannya itu saya lancar di Palu saat kuliah. Kenapa? Karena bertemu dengan teman-teman yang dari wilayah lain, dari Pagimana, dari Unta, dari Batui yang berbahasa Saluan. Akhirnya saya pelajari. Oke, terima kasih adik ya. Oke, siapa lagi yang bisa berbahasa Saluan? Berpantun. Kalau dongengnya mungkin masih panjang. Agak panjang. Pantun Saluan. Oke. Iya. Ada? Atau Pak kasih waktu 10 menit ya? 10 menit untuk membuat pantun. Tapi tidak pantun dari bahasa, bukan pantun asli Saluan, bukan. Bisa juga yang ditranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Saluan. Yang penting adik-adik bisa tahu menggunakan atau pasti menggunakan bahasa Saluan. Okay. Ada adik? Ada. Wah, tadi sudah mau angkat tangan. Wah, ya? Sudah. Hah? Tadi katanya mau angkat tangan. Ada. Bapak Anjur. Ya. Oh, masih buat tulis. Oke. Oh, ada sudah jadi. Ya, oke. Bagaimana? Ini berani nih adik kita ini ya. Luar biasa. Oke. Silakan. Namanya siapa tadi sudah dikenalkan ya? Boleh dimulai. Nama saya Jafar Akbar Masumi. Oke. Dari SDN 2. Bagaimana? Silakan. Dari sakit jamu sampai beli. Sampai beli jenis 2. Haruslah terus menuntut ilmu sebagai bekal di masa tua.
Sakit kompor mau minum jamu mengoli jenis owa lubat lapas laut menuntut ilmu dan bekal di masa tua. Oke. Terima kasih adik ya. Oke, ini luar biasa. Ada lagi? Nah, ini adik ini. Ini sudah. Oh belum. Ini salam dari kalian mau didengar dulu ini. Atau ibu-ibu pendampingnya? Bapak yang sudah? Oh ada, mari. Sini deh. Nah, dan Jaya Bakti. Ayo. Kita bawa. Ayo. Nanti dapat bingkisan hadiah dari ibu. Oke. Jadi perkenalkan nama, asal sekolahnya, atau kelas berapa? Perkenalkan, nama saya Rido, asal dari Jaya Bakti. Mantap. Gemuk dalam semak jatuh melayang, seleranya mesti ilmu setinggi tengah, tidak sembahyang, apa gunanya maknanya. Walaupun ilmu kita setinggi gunung, tiada ada gunanya kalau tidak belajar agama. Ada gunanya. Walaupun ilmu kita setinggi gunung, tiada ada gunanya kalau tidak belajar agama. Iya. Ada tunggu. Ada dari mana tanya? Jaya Bakti. Jaya Bakti. Oke. SDN 2. SDN 2 Jaya Bakti. Oke. Terima kasih adik ya. Ada lagi? Ada? Sudah? Wah, pantun. Nah, ini. Wah, tunggu. Wah. Oke. Ini adik. Siapa? Oh, bikin dulu mananya ya. Oh, ini ada. Oke. Ini lagi Ibu Lili ya. Oke. Iya, boleh. Kenalkan nama dan asal sekolah ya. Perkenalkan, nama saya Adelia Nanda Putri Bilalu, asal sekolah dari SDN Negeri 2. Gajah mate mempelai gading, manusia mate mempelai sanggo. Maknanya, amal selalu berbuat kebaikan. Iya. Siapa namanya adik? Namanya adik? Adelia Nanda Putri Bilalu. Adelia Ananda Putri Bilalu dari SDN 2. Oke. Kalau gajah mate mempelai saenyo. Kalau mia mate mempelai sanggonyo. Kalau gajah meninggalkan gading. Ya, kalau orang meninggalkan nama atau ilmu pengetahuannya. Ya, kalau gading itu dalam bahasa Sanggon say, ya. Oke.
Oke, sini ya. Nah. Oke, ada dari mana? Tapi perkenalkan diri langsung ya. Oke. Halo, nama saya Anindita Zara Putri dari SDN 4 Lut. Alat keramik ikaman memposo membaratakan lebe maima musangalu dan pada basin 2. Maknanya di umur sekarang belum boleh pacaran, berteman saja. Luar biasa ya. Oke. Ada lagi? Iya. Oke. Oh, ada lagi. Oh, pendamping. Mari Bu. Ya. Wah, mungkin habis ini pendamping juga ya. Oke. Mari Bu, silakan Bu. Iya. Tadi. Terima kasih. Kami dari SDN 2 Palimana atas nama Kepala Sekolah Rahmiati Sangketa SPD SD. Pantunnya, kami pulang ke desaku. Desaku sangat ramai dan indah. Jangan bosan baca buku. Buku adalah jendela untuk kehidupan. Maknanya, siapapun membaca adalah membaca, artinya sangat penting. Dengan membaca kita dapat menuntut ilmu. Dengan membaca kita bisa melihat alam dan isinya. Olehnya itu, dengan membaca kita bisa melihat jendela dunia dan dengan bisa mengetahui dunia dan seisinya. Lagi saluannya? Oke. Langsung ke saluan. Kami mensusule di desaku. Desaku mian maima manjokna ramanya. Dan boleh bosan-bosanmu membaca buku. Buku adalah jendela kehidupan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke. Supaya kita itu bisa mengembangkan, melestarikan cerita-cerita rakyat. Cerita-cerita rakyat yang ada di lingkungan kita diangkat supaya bisa lebih populer, terutama dalam bahasa daerah. Dan itu dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga berusaha semaksimal mungkin untuk lebih melestarikan salah satu objek pemajuan kebudayaan ya Silisan. Baik, terima kasih Bapak narasumber, Bapak Suparman Tampuyan SPD atas ilmu yang diberikan kepada kita hari ini. Sambil menunggu berikutnya, kita masuk pada acara istirahat. Jadi disilakan kepada adik-adik untuk menikmati snack yang sudah dibagikan oleh panitia. Daerah Kabupaten Banggai. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai, Bapak Aris Kalatasi SH. Dengan hormat kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian yang saya hormati, Ibu Kepala Bidang Kebudayaan bersama seluruh staf yang hadir, yang saya hormati Bapak Ibu peserta, terlebih khusus anak-anakku yang saya sangat banggakan. Patutlah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih dan karunia-Nya sehingga
sampai dengan hari ini, kegiatan dari kemarin sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa melanjutkan kegiatan ini. Baik Bapak, anak-anakku sekalian dan para Bapak Ibu, belajar bersama pada hari ini di gedung Museum Daerah Kabupaten Banggai ini, mungkin tadi sudah ada jalan-jalan masuk, tadi dijelaskan sama moderator bahwa ini ada 9 macam koleksi yang ada di dalam. Yang pertama saya sampaikan bahwa bangunannya ini bangunan yang sudah sekian tahun, yang pada tahun ini saya belum lahir. Saya punya bapak juga barangkali belum lahir. Ini bangunan ini karena 1935. Ini anak-anak yang belajar ini, saya waktu sekolah saya paling susah dengan sejarah karena daya hafal saya nggak terlalu ini untuk daya hafal saya sampai dengan saya kerja. Nah, jadi kalau ini museum ini masih dibangun oleh Belanda. Ya, Belanda tahun 1935. Nah, 1935 ini sudah berapa tahun bukan kalau sampai sekarang ini 35. Ya, makanya saya bilang sudah tidak ada orang yang hadir saat ini yang bisa menyaksikan bahwa apakah memang ini, tapi ini sejarah bahwa dibangun dari tahun sekian. Nah, untuk museum ini, namanya museum ini kita harus mempertahankan benda-benda yang ada. Kita mempertahankan benda-benda yang ada. Ini dibuat secara arsitekturnya, dipelihara. Nah, ini merupakan setiap tahun kita lakukan ini. Nah, alhamdulillah hari ini anak-anak yang bisa belajar di sini, dia bisa menyaksikan itu dan tidak bisa terlupakannya. Ya, jadi ada 9. Ya, 9 koleksi yang ada di Kabupaten Banggai, bukan didatangkan dari luar. Iya, seperti salah satu contoh geologika, benda koleksi berupa batuan mineral. Batuan mineral ini, ya, katanya di ruang 1. Iya, ada. Nah, karena memang kita di Kabupaten Banggai ini sangat kaya. Ya, batuan-batuan ini jadi duit. Kalau misalnya dikelola dengan baik, yang anunya ini dikoleksi di dalam satu museum. Iya. Jadi ada 9 sampai dengan, karena saya tidak terlalu mungkin pemateri-pemateri sebelumnya sudah mengupas ininya, saya tidak terlalu lama karena yang pertama ini hari Jumat, kita yang mau sholat Jumat. Yang kedua, anak-anak kalau jam belajarnya di hari Jumat, ya mungkin hanya sampai dengan jam 10. Jam 10. Ini sangat saya paham karena saya pernah juga jadi guru. Ya, karena saya juga pernah jadi guru. Jadi ke-9 ini saya tidak perlu menguraikan satu-satu, tetapi mungkin dari kemarin sudah diperkenalkan langsung karena dia lebih cepat. Kalau baca Rita di sini dibanding dengan ditunjuk langsung, ini namanya ini namanya kue ini. Anak-anak atau kita ini lebih cepat paham daripada sama orang bilang kalau bahasa di Lubu yang keren, daripada banyak bala tabu kemasuk telinga kanan kiri kalau telinga kanan. Iya, saya kira seperti itu. Saya sekali-sekali berdiri karena saya laki-laki. Iya. Karena kalau saya mau berdiri terus, saya punya anak-anak yang tidak tahu bagaimana tingginya kira-kira ini kumis. So boleh dikasih masuk juga museum atau bagaimana? Iya. Kalau dia bilang so boleh dikasih masuk museum, berarti carikan kamar di dalam. Kira-kira begitu kami. Iya. Jadi kemudian ada sekitar 17 ya, Ibu. 18 yang ada di Kabupaten Banggai yang sudah dijadikan
cagar budaya. Ada 18. Nah, ini sudah dijadikan cagar budaya dan merupakan salah satu objek-objek wisata yang ada, yang dikunjungi. Nah, jadi perlu ini kita memberikan pemahaman terhadap anak-anak, terhadap kita semua yang cagar budaya ini. Kita orang Luhuk tetapi tidak tahu di mana dia punya tempat. Iya, sama dengan saya. Saya lahir di Toraja, orang Toraja. Kemarin Pak Kadis tanya sama saya, di mana itu negeri di atas awan Pak Sekdis? Kalau kita orang mau ke sana, saya belum pernah pergi. Nah, saya lahir di sana. Nah, sama dengan ini. Tentunya ini masih banyak kita orang ini yang tidak tahu kalau jembatan Lobu. Kita orang sudah tahu jembatan Lobu di mana? Di Lobu, jembatan yang hanya pas-pasan bes. Kalau saya pertama datang di Kabupaten Banggai tahun 90, masuk di jembatan Lobu itu memang sangat unik. Begitu tas masih Honda Jaya super motor, mau masuk dikasih keluar dulu itu tas dari atas. Tahun 90 ini, saya ingat DP tanggal saya masuk di Lobu. Desember tanggal 10 tahun 90 saya masuk di Kabupaten Banggai lewat jembatan Lobu. Nah, pas-pasan mobil. Nah, ini merupakan salah satu cagar budaya yang akan dipelihara karena di situ masih dibangun Belanda. Saya lupa tahun 40-an katanya, 1940, berarti sebelum merdeka dibangun oleh Belanda jembatan Lobu ini, dan kita akan pelihara. Kemarin kita akan ada anggaran mau rehab, tetapi jangan sampai merubah arsitekturnya, dipertahankan. Misalnya kayunya yang bagaimana, jangan kan berubah jadi bukan lagi cagar budaya kalau sudah modern. Iya, itu di Lobu. Kemudian di Simpangan ada satu gereja yang tua di situ yang diangkat menjadi cagar budaya yang dibangun tahun 1931. Nah, seberapa DP umur sekarang ini? Iya, untuk di Simpangan. Kemudian makam Abdullah bin Abdul Qadir Jailani. Ini pekuburan ini di Kintong. Mungkin kita ini belum pernah, karena nanti saya di Dinas Pendidikan baru saya buka-buka ini, dan saya akan berusaha untuk bisa mengunjungi dari 18 cagar budaya yang ada. Mudah-mudahan dari 18 cagar budaya ini saya mengunjungi, mudah-mudahan saya bisa mengunjungi sebelum saya pensiun, karena waktu saya sisa 4 bulan. 4 bulan dikali 30 hari, 120 hari dipotong hari raya dengan hari ini, so tidak sampai setengah, kira-kira begitu. Dan mudah-mudahan saya bisa mengambil waktu untuk itu. Iya. Nah, jadi kemudian rumah sakit umum Luhuk, ya, rumah sakit umum Luhuk ini yang di atas ini, yang sekarang sudah dijadikan akper. Iya. Jadi bentuknya masih sama dengan ini, belum ada juga perubahan-perubahan yang ada. Iya, yang di akper. Kemudian rumah adat Desa Lambangan. Ini Desa Lambangan di desa, ada yang dari pagi mana? Iya, ya, ada yang dari pagi mana ya? Iya. Jadi di situ ada 2 cagar budaya ya. Jadi rumah adat Desa Lambangan dengan masjid, ya, dengan masjid Nurul Huda Desa Lambangan. Jadi ini bangunan tua. Kalau masjid ini sudah direhab ya, tetapi dibangun tahun 1920. Kalau kita orang baca di tetek nenek ini, kira-kira 2 tingkat di atasnya kita. 1920.
Iya. Atau satu tingkat di atasnya kita, 2 tingkat di atasnya kita kalau kita mau ulur-ulur ke atas. Kemudian kantor DPR gotong royong, masih namanya dulu DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Nah, itu yang sekarang merupakan kantor ketahanan pangan, sebelahnya peternakan. Iya, sebelahnya peternakan. Itu juga belum sampai hari ini, hanya bagian-bagiannya di dalam yang dirubah, hanya misalnya tehel yang sudah ini itu dirubah, tetapi struktur bangunannya masih tetap dipertahankan dari luar. Kemudian rumah Bapak Suprinoho ini 1890 dibangun, nah di Kecamatan Kintong. Iya, di Kecamatan Kintong. Ada yang dari Kintong di sini? So tidak ada yang dari Kintongnya. Nah, oh kemarin berarti ini pergantian berbagi. Iya, ini yang lebih banyak kemarin ini kan sama jumlahnya, tapi kemarin ya agak banyak. Iya. Kemudian sumur tua Lobu, yang dari Lobu ada. Apa gimana kan baku pinggir-pinggir dengan Lobu. Iya, baku tetangga. Dulu satu, sekarang ini. Jadi di Lobu ini ada sumur tua 1937. Di mana ini kalau saya mau jalan-jalan ke sana di Bolok Bungkang ya. Bagaimana modelnya ini sumur tua ini? Tidak basetan ya Bu? Ya, karena kalau sumur-sumur tua dia masih dipakai, sumber air masih dipakai. So itu saya tanya ya basetan. Jangan saya mau pergi di situ kemudian ada yang bagantung kamari tiba-tiba hilang. Iya. Nah, kemudian Masjid Tua Anur Lobu, di Lobu juga ada. Bagaimana ini masjid ini, apa sudah masih tetap terpelihara ya? Ya. Nah, kenapa ini semua disampaikan terhadap anak-anak kita? Supaya jangan karena kita orang so pandai, cagar budaya ini kita orang soroba, oh so jelek ini. Padahal dibangun tahun sekian hanya karena kita orang so sekolah, so pulang dari Amerika, dari India kemari, so mau pasang ini yang apa yang kita lihat di sana. Kita tidak pelihara yang bagaimana kita orang PT, bagaimana kita orang nenek untuk bangun ini. Begitu kita orang so pandai, so jelek dilihat ini, so boleh kasih rubuh itu, arsiteknya seperti ini. Nah, jadi ini kenapa dari kebudayaan ini menyampaikan ini supaya kita tetap pelihara, anak-anak kita ini tahu bahwa ini tidak semudah itu kita merombak. Iya. Nah, jadi ya betul Ibu, tidak punah. Jangan karena kita orang so pandai dengan teknologi yang ada. Karena sekarang bagambar ini so jago. Kalau zamannya saya dulu bagambar teman-teman saya yang teknik masih pakai papan begini, baru bagambar apa semua. Tetapi kalau sekarang ini orang kata kerennya bilang so pakai AutoCAD, tinggal berputar-putar dalam laptop. Kalau zamannya kita dulu ya, siapa yang bisa tahu orang di bagaimana orang di Jakarta bisa baku bicara dengan teknologi yang ada? Tidak ada yang bisa kita pernah bayangkan seperti itu. Tetapi hari ini orang anak-anak sekarang bilang baku PC. So tidak bisa balekos. So tidak bisa balekos kalau ada signal baku PC. Nah, makanya di dalam cagar budaya ini bagaimana kita memelihara kesemuanya itu. Yang berikutnya makam Ambaral, Benteng Konombata, Kanambota. Ini di Nambo juga ini. Ya. Jadi benteng-benteng ini kan dulunya kalau benteng-benteng ini kan belum memakai semen. Ini bagaimana menyusun suatu batu tetapi sangat kuat. Ini digunakan kalau misalnya pertahanan dalam perang. Raja-raja kita atau orang-orang yang kita anggap pada saat itu dia membuat suatu benteng untuk bisa mempertahankan
dirinya dan anggotanya. Nah, kemudian makam Ambaral ini ya makam Raja Wali ini di Masama di desa Taugi ya. Di desa Taugi ini saya pertama tugas di situ. Desa Taugi itu kecil, sambung dengan Tangeban, tetapi dia pakai ada satu bahasanya tersendiri, bukan bahasa Balanta. Dia pakai bahasa Andio, tapi desa kecil, tapi dia ada bahasa tersendiri, dia bahasa Andio. Bapak pinggir begini di sebelah lain bahasa, karena saya anggap di Kabupaten Bangka ini kita kaya bahasa. Ya, ada beberapa bahasa kita sangat kaya bahasa. Kalau kita orang di Sulawesi Selatan, kalau misalnya Bugis semua yang satu bahasa, mulai berapa kabupaten. Tapi kita satu kabupaten, berapa bahasa kita? Iya, bahasa daerah. Ada bahasa Andio, bahasa Saluan, bahasa Belantak. Iya. Saluan lagi 7. Nah, belum kaitkan ditambah dengan bahasa Bangkai kemarin. Kalau di sini, ya. Jadi kita kayak kedulunya kan kita satu kabupaten, kita sangat kaya bahasa, makanya kan sama kita semua untuk melestarikan ini minimal kita yang orang tua bisa mengajarkan bahasa daerah terhadap anak-anak kita. Tapi itu sudah masuk dalam kurikulum sekarang ini untuk bahasa daerah kalau saya tidak salah. Iya. Kemudian jadi saya lampang ini karena lagi 5:11. Iya. Saya komitmen dengan waktu. Iya, saya mohon maaf tadi saya belum sampaikan karena saya agak lambat juga ke sini tadi karena kami masih rapat di kantor. Kami masih rapat dan rapat itu saya tinggalkan juga untuk kegiatan ini. Yang ke-15 bunker Jepang. Ini terletak di Gunung Lukapan. Ini di Kampangar. Ini Kampangar atas, saya sudah pernah dekat Pulau Dua. Dia sebelah kiri ke atas begini, di atas gunung. Ini dibangun oleh Jepang di 1942. Ya, ini dibangun sebelum kemerdekaan karena kita merdeka di tahun 45. Ini mulai dibangun oleh Jepang karena tempat persembunyian dalam Perang Dunia Kedua. Masih takut juga terhadap sekutu pada saat itu, sekutu daripada Amerika, sehingga Jepang membuat bunker di situ di 1942 dengan tujuan untuk menangkal serangan tentara Amerika Serikat. Ini kurang lebih sama dengan benteng juga ini. Mereka dia buat di atas gunung untuk tempat bersembunyian. Kemudian benteng Raja Embulang masih juga di Balantak ya, Balantak. Jadi kenapa di Balantak pada saat itu benteng-benteng ini dibuat? Karena dari pesisir itu dia lewat laut untuk masuk ke dalam kepala burung. Kalau dilihat kita dalam peta, sehingganya Jepang pada saat itu di kepala burung Balantak dia pertahankan untuk bisa mandiri, untuk bisa mempertahankan dirinya, untuk bertempat bersembunyi untuk melawan tentara-tentara sekutu pada saat itu. Nah, kemudian kompleks Kodim ini, Kodim juga ini kalau kita mulai dari bangunannya sampai sekarang ini arsitekturnya belum dirubah sampai dengan rumah jabatan Dandim. Iya. Jadi saya pernah tanya dulu sejarahnya itu, sampai itu kayu paling besar di situ dulu ditebang. Dia bilang akan ada korban kalau di ini, tapi pada akhirnya juga ditebang karena
so takut dirubuh ini pohon yang paling besar dulu di situ. Nah sekarang kan so tidak ada, tinggal bangunan-bangunan yang ada yang seperti rumah jabatan Dandim dan kantor Kodim ini masih arsitekturnya sama dengan masih bangunan lama, belum ada yang dirubah kecuali tehel-tehelnya itu yang mungkin dulunya masih lantai biasa, sekarang sudah sebagian tehel, tetapi arsitekturnya dari luar masih tetap dipertahankan. Jadi saya kira itu ada 18 untuk termasuk rumah kapitan ini yang jadi museum. Jadi 18 cagar budaya kita yang ada di Kabupaten Banggai ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai. Demikian tadi pemaparan singkat tentang gambaran tentang museum daerah beserta jenis koleksi yang ada di dalam museum daerah Kabupaten Banggai dan juga 18 cagar budaya Kabupaten Banggai yang sudah ditetapkan berdasarkan SK Bupati Banggai. Jadi di daerah kita ini sebenarnya banyak cagar budaya, cuman belum terdata. Jadi kita juga perlu partisipasi dari masyarakat, dari ibu-ibu guru, jika sekiranya di daerah atau di kampung tempat Bapak Ibu guru berdomisili ada terdapat cagar budaya yang sudah berumur 50 tahun lebih, apa dia berupa makam atau dia berupa bangunan, itu bisa diusulkan kepada kami untuk kami data menjadi cagar budaya Kabupaten Banggai. Baik. Baik, untuk selanjutnya sebelum acara ini kami tutup, tadi kami undang kembali untuk adik-adik yang sudah berpantun. Tadi kami undang ke depan dari SDN 2 Pagimana, dari SDN 4 Luwuk, dari SDN 2, dari SDN Pembina, dari SDN 2 Jaya Bakti. Yang suka pantun tadi mana? Dari SDN 1 Luwuk, dari SDN 2 Luwuk. Iya, baik, terima kasih. Mau foto dulu, foto bersama. Mohon izin, mungkin bisa tambah adik-adik yang lain untuk kita buatkan video singkat sebentar. Tambah di depan saja. Boleh? Terima kasih. Ada tambah ini yang dibawa? Ada. Seperti ya, nanti kita kode ya. 1, 2, 3. Ayo ke Museum Daerah Kabupaten Banggai, Museum di Hatiku. Diulang, kasih. Sekali lagi. Keras suara ya. Masih keras suara ya. Jangan keras suara doang. Nah itu. Keras suara doang nih. Ayo ke Museum Daerah Kabupaten Banggai, Museum di Hatiku. Oke, bagus. Mencari satu kali lagi, lebih keras lagi suaranya ya. Lagi. Sebesar materi ya, sahabat materi ya. Oke. 1, 2. Ayo ke Museum Daerah Kabupaten Banggai, Museum di Hatiku. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku yang saya sangat kasihi, tibalah kita pada penghujung acara pada siang hari ini, yaitu kita akan melakukan penutupan. Yang pertama saya sampaikan ucapan terima kasih kepada khususnya kepada Bapak Ibu guru sudah mendukung kegiatan ini, sudah mendukung
sudah menghadirkan anak-anak sekolah untuk belajar bersama dalam tema belajar bersama di Museum Kabupaten Banggai. Ini terjadi karena bantuan dari Bapak Ibu guru sekalian, menghadirkan anak-anak kita untuk bagaimana mengenang, saya sampaikan tadi, dengan museum yang ada. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan, saya mewakili pimpinan kepala bidang kebudayaan yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan selama 2 hari ini apa yang sudah diterima, apa yang akan dibelajarkan bersama di sini bisa dibawa pulang, bisa diaplikasikan sama teman-teman yang belum pernah hadir di tempat ini. Mudah-mudahan, karena ini kalau saya tidak salah masih berlanjut ini Bu ya, masih ada lomba-lomba nanti yang akan masih berapa kali kegiatan ini Ibu Kabid? Masih 3 kali kayaknya ya, sampai dengan ada lomba. Mudah-mudahan yang ini masih hadir juga sebagian dan berkompetensi, dan Ibu Kabid kayaknya masih menyiapkan hadiah yang lebih besar mungkin untuk belajar bersama nanti, untuk hadiahnya ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mendukung kegiatan ini selama kurang lebih 2 hari, 1,5 hari lah, sehingga saya anggap bahwa kegiatan ini sukses dilaksanakan. Dan saya mewakili pimpinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai mengaturkan permohonan maaf bila mana dalam kegiatan ini ada hal-hal yang tidak berkenan, mohon ditinggalkan di museum ini. Nah, karena tak putus dengan telepon, makanya saya bilang saya tidak tahu apa sambungannya lagi yang saya sampaikan tadi ini. Jadi saya sampaikan permohonan maaf bila mana dalam kegiatan ini ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya mewakili pimpinan Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya saya selaku mewakili pimpinan Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai dengan mengucapkan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga belajar bersama di Museum Daerah Kabupaten Banggai pada hari ini kami nyatakan ditutup dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih panitia untuk dapat membagikan makan siang. Perwakilan dari masing-masing sekolah ya dapat souvenir dari SDN 1 bagaimana?